Hak adalah sesuatu yang menjadi milik atau bisa dituntut oleh seseorang berdasarkan hukum atau moral. Hak ini memberikan perlindungan atau kebebasan kepada individu untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu. Dalam konteks hukum, hak-hak ini dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dan memberikan individu otoritas untuk melakukan tindakan tertentu atau mengklaim sumber daya tertentu tanpa campur tangan atau gangguan dari orang lain. Apa kewajiban siswa yang berhubungan dengan menjadi ketertiban umum di sekolah? Kewajibannya adalah mematuhi peraturan sekolah, menghormati guru dan staf sekolah, menghargai teman-teman, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan fasilitas sekolah dengan bertanggung jawab, tidak terlibat dalam tindakan kriminal atau asusila, tidak membawa benda berbahaya atau terlarang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mengapa penting bagi siswa untuk menghargai hak-hak orang lain di sekolah? Setiap siswa perlu menghargai hak orang lain di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, harmonis, dan saling menghargai. Hal ini juga dapat menimbulkan toleransi, kerjasama, dan tanggung jawab. Setiap individu memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dihormati oleh negara. Jelaskan aturannya dalam UUD 1945 pasalnya. Hak individu dijamin dalam UUD 1945 pasal 28A sampai 28J mencakup hak hidup, kebebasan beragama, perlindungan hukum, dan larangan penyiksaan. Pasal 27 ayat 1 juga menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. A. Peran utama pemerintah dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban warga negara dalam masyarakat demokrasi adalah 1. Melindungi dan menjamin hak-hak warga negara. 2. Mengatur dan menegakkan kewajiban warga negara. 3. Menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Mengawasi dan mengontrol pelaksanaan hak dan kewajiban. B. Kewajiban warga negara penting dalam masyarakat demokrasi karena 1. Menjaga ketertiban dan kestabilan masyarakat. 2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga negara. 3. Membantu pemerintah dalam menjalankan tugas. 4. Menciptakan rasa tanggung jawab dan kepedulian warga negara terhadap Yang pertama, jelaskan kapan seseorang itu bisa menuntut haknya. Jadi, seseorang itu bisa menuntut haknya ketika telah melaksanakan kewajibannya atau haknya telah dirampas atau dilanggar oleh pihak lain. Dan juga seseorang juga bisa dapat menuntut haknya seperti yang pertama, hak tersebut dimiliki orang lain. Yang kedua, ada bukti yang jelas. Yang ketiga, ada dasar hukum yang jelas. Lanjut, soal kedua yaitu bagaimana cara menentukan status kewarganegaraan seseorang. Yaitu status kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan berbagai asas seperti asas ius soli atau tempat kelahiran, asas ius sanguinis atau keturunan, dan asas naturalisasi atau pembuatan kewarganegaraan. Ius solis yaitu asas yang menetapkan bahwa status kewarganegaraan seorang ditentukan berdasarkan tempat lahirnya. Dalam bahasa Latin, ius berarti hak dan soli berarti tanah atau wilayah. Dan secara harfiah berarti hak berdasarkan tanah. Dan pengertian secara singkatnya adalah asas ius solis yaitu seorang yang lahir di wilayah tersebut secara otomatis menjadi warganya tanpa memandang kewarganegaraan orang tuanya. Contoh negara yang menganut asas ius solis yaitu Amerika Serikat, Kanada, Brazil, Meksiko, dan Australia. Contoh asas ius solis yaitu seorang anak lahir di Amerika Serikat dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia, maka anak tersebut otomatis menjadi warga negara Amerika Serikat, meskipun kedua orang tuanya bukan warga negara Amerika. Pengertian asas similis yaitu menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau garis darah. Menurut prinsip ini, seorang anak mendapatkan kewarganegaraan yang sama dengan orang tuanya atau salah satu dari mereka, tanpa memandang tempat kelahirannya. Dalam bahasa Latin, ius berarti hak, similis berarti darah. Jadi, ius similis berarti hak berdasarkan darah. Ciri-ciri asas ius similis yaitu kewarganegaraan ditentukan oleh kewarganegaraan ayah atau ibu, berlaku meskipun anak lahir di luar negeri.
umumnya dianut oleh negara-negara yang mengutamakan hubungan darah atau keturunan. Yang menganut yaitu Indonesia, Jepang, Jerman, dan Italia. Contohnya, seorang anak lahir di Amerika Serikat dari orang tua yang berkeluarga negaraan Indonesia. Menurut Asosiasi Feminis, anak tersebut tetap dianggap sebagai warga negara Indonesia, meskipun ia lahir di luar negeri.